2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang tergabung di Menara Doa GBI Musi Palem Indah. Malam hari ini kita percaya setiap kehadiran kita akan memberikan kekuatan di dalam setiap keadaan kita, apapun yang kita alami. Karena kita percaya bukan sekedar kita ada, kita hadir di Menara Doa ini, tetapi lebih daripada itu, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, percayalah, yakinlah dalam hidupmu bahwa Tuhan akan berdaulat sepenuhnya atas hidupmu, apapun keadaanmu yang kau alami saat ini. Tetapi Dia Tuhan yang memegang kendali, Dia yang memegang kunci hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita memiliki akses untuk menerima mujizat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang di hadapan Tuhan dan kita mengangkat hati kita. Kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dengan ucapan syukur kami di hadirat-Mu. Malam hari ini, kuasa-Mu bekerja atas setiap hidup kami. Lawatan-Mu yang dahsyat Tuhan, kami rindukan Tuhan, mengerjakan mujizat dalam setiap hidup kami malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang dengan ucapan syukur kami, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Mari sekali lagi katakan, panggil Dia Bapa. Haleluya. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu
ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidup Bapa. Oh, sungguh besar. Syakaralaya-ralamu, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Mari musik terus nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang ada malam hari ini, datang terus menyembah Tuhan. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan. Syakaraya ralaba 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 ralaba. Bapak, sekali lagi bersama, sungguh besar dan kudus nama-Mu. Ku selalu puji nama-Mu. Oh, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku Bapa, ku mengasihi ya Bapa. Bapa, ku mengasihi. Ini Kami yang mengasihi, datang dengan kerendahan hati kami, datang dengan kerinduan kami, Mari Bapak Ibu Saudara jangan diam, tetapi datang sembah Tuhan. Dia ada di dalam setiap pergumulanmu, Dia ada dalam setiap kebutuhanmu, Dia ada di tengah-tengah keluargamu, Dia ada di tengah-tengah masalahmu. Oleh sebab itu, mari angkat hatimu, sembah Dia. Oh, syakaralayaralamu, hinaralamasah. Haleluya, haleluya. Bapa, Kau yang menyelidiki setiap hati kami. Ya, terus sembah Tuhan. Terus bawa hidupmu Bapak Ibu Saudara. Hadirat Tuhan yang sabar, yang ada di Holy Spirit Room ini, yang engkau nikmati malam hari ini di setiap rumahmu. Hadirat Tuhan yang menyembuhkanmu. Sembah Dia, sembah Dia. Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh bersama.
Bangun rohmu malam ini. Syakarala matakarala barala 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 barala. Syedarala barala 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 barala. Ini hidup kami para penyembah-Mu. Oh syakarala matakarala barala 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 barala. Syedarala barala 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 barala. Syedarala matakarala barala 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 barala. Syakarala matakarala barala 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 barala. Temukan hati kami sebagai penyembah-Mu Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang berserah kepada Tuhan. Hati yang mengakui bahwa Tuhan sesungguhnya Allah yang besar dalam setiap hidup kami. Syakarala barala 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 barala. Syadarala barala 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 barala. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, dan ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap amin Tuhan. Hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Katakan bersama. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga
matamu segenap hidupku. Bersama Bapak Ibu Saudara, semat Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan kepadamu dengan segenap hati. Haleluya. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu segenap. Jesus, persembahkan. Hidupku dengan segenap hatimu Bapak Ibu Saudara, persembahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Kemuliaan-Mu, hidupku berharga di mata-Mu. Sekali lagi bersama dengan segenap hatimu. Ku tahu ini hidup kami persembahkan bagimu. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Ku tahu kami berharga di mata-Mu segenap hidupku segenap hidupku segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi bersama katakan segenap hidupku persembahkan. Ini hidup kami. Bapak Ibu Saudara, mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Nikmati penyembahan yang lebih dalam bersama Tuhan. Sebab Dia yang layak, sebab Dia yang layak. Tatkala engkau menyembah, maka setiap sakit penyakitmu disembuhkan Tuhan. Tatkala engkau menyembah Tuhan, maka setiap permasalahanmu Tuhan yang akan bertanggung jawab. Ketika engkau menyembah saat ini,
maka engkau memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan diam Bapak Ibu Saudara. Angkat hatimu, sembah Dia. Yes Lord. Shandarala mata karalamu. Kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Oh, syakarala barala 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 barala. Shenaralamu. Shenarala mata karalamu. Jesus, Jesus. Oh, syakarala mata karalamu. Shenaralamu. Mari umat Tuhan terus sembah Dia. Nikmati hadirat Tuhan yang lebih lagi. Memenuhi setiap hidupmu, memenuhi setiap keluargamu malam ini. Oh, syakarala mata karala barala 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 barala. Serenarala mata karalamu. Apapun situasi yang kami hadapi saat ini, kami mengambil waktu untuk menyembah-Mu. Syakarala mata karala barala 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 barala. Oh, Serenarala mata karala barala 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 barala. Syakarala mata karala barala barala. Serenarala barala barala barala. Serenarala barala barala barala. Serenarala barala. Serenarala barala barala barala. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak disembah. Oh, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Jesus. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, oh, Kau yang layak, Kau Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan bersama, layak. Angkat tanganmu, angkat hatimu menyembah Dia. Allah yang layak disembah. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran.
Kau yang layak, Kau yang layak. Sekali lagi, Kau yang layak, Kau yang layak. Ditinggikan untuk selamanya. Mari setiap kita yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, syakarala baralamo, shedenaralamo, syakarala mata barala 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 barala. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang Tuhan berikan ketika kita menyembah tadi. Saya mendapatkan ayat ini ketika menyembah tadi, bahwa di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan di atas kepentingan kita, maka firman Tuhan saat ini memberikan pesan yang kuat bagi kita. Pegang apa yang ada di tanganmu. Saya nggak tahu apa yang ada di tanganmu. Mungkin tinggal secercah harapan yang hari-hari ini engkau melihat bahwa engkau tidak mengalami jalan keluar dalam masalahmu. Mungkin yang ada di tanganmu hanya iman sebesar biji sesawi. Mungkin yang ada di tanganmu saat ini masalah yang tidak pernah kunjung selesai. Mungkin di tanganmu saat ini yang engkau pegang masalahmu, bahkan penyakitmu yang gak sembuh-sembuh saat ini. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Amin. Oleh sebab itu mari kita datang berdoa bersama saat ini Bapak Ibu Saudara. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, yang ada di tanganku hanyalah mungkin imanmu sebesar biji sesawi. Mungkin yang ada di tanganmu adalah masalah yang gak pernah selesai. Tetapi mari datang kepada Tuhan, bawa apa yang ada di tanganmu, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab, Tuhan yang akan berdaulat, Tuhan yang akan menyelesaikannya bagimu. Syakarala matakarala barala 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 barala. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang sesungguhnya memegang setiap hidup kami. Engkau yang berdaulat di atas hidup kami. Engkau yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Engkau yang menyelesaikan setiap masalah kami. Engkau yang memberikan sukacita atas setiap kedukaan kami. Engkau memberikan damai sejahtera atas setiap keadaan yang tidak menentu yang kami alami hari-hari ini. Kami berdoa malam hari ini, tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, tangan Tuhan yang memegang setiap hidup kami, yang akan menuntun, yang akan membereskan, yang akan menyelesaikan setiap permasalahan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Syakarala mata karala barala barala barala. Syeredarala mata karala barala barala barala. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sementara bergumul dengan COVID-19, boleh lambaikan tanganmu, angkat tanganmu di depan layar handphonemu saat ini, dan kami akan berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap umat-umatmu yang terpapar dengan COVID-19, saat ini juga kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu menjamah setiap mereka. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi penyakit ini akan membawa kemuliaan Tuhan. In Jesus name. Dalam nama Yesus, setiap engkau jemaat yang mengalami imun, kami berdoa saat ini. Di dalam nama Yesus, engkau sembuh. Setiap engkau jemaat yang mengalami kanker saat ini, percaya saat ini
Yesus menolong sekarang ini. Yesus menolong sekarang ini. Memberikan kesembuhan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh ralamata karala barala 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 barala. Syadarala mata karala barala 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 barala. Syadarala barala 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 barala. Berdoa dengan segenap hatimu saat ini, Tuhan akan melawatmu, menyembuhkanmu. Syadarala mata karala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib. Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada, mujizat masih ada, mujizat masih ada. Oh mujizat, mujizat masih ada bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang sudah mengerjakan mujizatnya di dalam setiap hidup kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu. Terima kasih buat mujizatmu Engkau kerjakan bagi setiap kami saat ini. Dan biarlah sebentar firman-Mu Tuhan berbicara bagi setiap kami. Sampaikan isi hatimu, karena kami lapar dan haus akan firman-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana yang dapat kami mengerti Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya puji Tuhan, saya percaya kabar kita adalah kabar yang baik. Setiap kita adalah orang-orang yang sehat sampai hari ini. Dan puji Tuhan, dalam kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan satu tema khotbah tentang Yesus memegang kunci hidup kita. Mari kita langsung melihat bersama di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud.
Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama pada malam hari ini. Kalau kita bicara tentang jemaat Philadelphia, ya, di dalam Wahyu pasal 3 ini, ayat 3, pasal 3 ayat 7 sampai 8 ini bicara tentang jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan karena mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Dan jemaat Philadelphia adalah jemaat yang tidak mendapat teguran dari Tuhan, tetapi justru pujian. Karena jemaat ini sangat berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita mengerti bersama bahwa arti dari Philadelphia, Philadelphia artinya adalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan ini Bapak Ibu Saudara, ini tidak terbentuk ya dalam jemaat Philadelphia kalau mereka tidak terlebih dahulu mengalami namanya kasih Tuhan. Satu sama lain jemaat di Philadelphia, mereka saling mengasihi dengan kasih persaudaraan. Tetapi saya mau katakan bahwa kasih persaudaraan ini tidak akan terbentuk dalam jemaat Philadelphia kalau mereka tidak sebelumnya mengenal kasih Yesus. Kalau mereka sebelumnya tidak mengenal kasih Tuhan dalam setiap pribadi mereka. Nah, kalau kita berbicara mengenai kasih persaudaraan, seharusnya satu sama lain antara kita ya tidak akan pernah menutup pintu. Tetapi kalau kita bicara tentang kasih persaudaraan berarti kita harus membuka pintu satu sama yang lain. Kita harus membuka kesempatan bagi sesama kita. Sebab begini Bapak Ibu Saudara, isunya di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8 bukan masalah pintu ditutup atau dibuka, tetapi yang terpenting isunya di sini adalah siapa yang memegang kunci pintu itu. Amin. Bukan masalah pintu dibuka atau ditutup, yang penting dalam ayat ini, tetapi yang terpenting adalah siapa yang memegang kunci itu. Dan siapa yang memegang kunci hidup kita? Dialah kata firman Tuhan, dia yang benar, dia yang kudus, yaitu Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita mengerti prinsip ini, maka kita tidak akan pernah takut dengan apa yang dirancangkan, apa yang dilakukan oleh manusia terhadap kita. Sebab kalau Yesus memperkenalkan dirinya yang memegang kunci pintu kehidupan kita, bahkan dia yang menjadi kunci mujizat atas hidup kita. Dia yang menjadi kunci kesuksesan dalam hidup kita. Dia yang menjadi kunci berkat dalam hidup kita. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, dia yang berdaulat, dia yang bertanggung jawab, dia yang membuka akses bagi kita. Amin. Dan firman Allah katakan, kalau Tuhan yang sudah membukanya, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan ini janji Tuhan bagi setiap kita malam hari ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, seperti apa pintu yang engkau alami hari-hari ini, apakah tertutup atau terbuka. Tetapi kalau kita mengerti prinsip ini, bahwa ternyata kalau Tuhan yang memegang hidup kita, maka Tuhan pasti sekalipun dia menutup satu pintu, tetapi dia membuka pintu yang lain bagi kita. Amin. Perhatikan ayat yang ke-8. Ayat ini merupakan kunci keberhasilan jemaat Philadelphia. Dan ini juga menjadi pola hidup jemaat Philadelphia, sehingga Tuhan memberikan pujian dan jaminan berupa pintu yang terbuka dalam hidup mereka. Karena kalau kita melihat ya kondisi secara internal jemaat Philadelphia, mereka adalah jemaat yang kecil, mereka adalah jemaat yang baru dibangun. Dan firman Allah katakan kekuatan kalian tidak seberapa. Kekuatan mereka tidak seberapa. Sementara kondisi secara eksternal kita melihat bahwa jemaat Philadelphia mereka itu di dalam bahaya.
Karena adanya kekuatan di luar jemaat yang disebut dalam ayat 9 dikatakan mereka adalah jemaat iblis. Di mana mereka menentang gereja Philadelphia dan saat itu juga mereka mengalami penganiayaan dari jemaat iblis ini. Oleh sebab itu dalam ayat yang ke-8 kita mengerti bahwa firman Tuhan katakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi karena kamu memegang, menuruti firmanku, kamu tidak menyangkal aku, maka Tuhan menjamin bagi mereka sekalipun jemaat setan itu menutup pintu mereka, tetapi Tuhan akan membuka bagi mereka karena Tuhan yang memegang kunci kehidupan mereka. Yang percaya katakan amin. Dalam perjalanan hidup kita, ya, kita tidak ada yang tahu satu sama yang lain. Bahwa ada pintu-pintu yang tertutup. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam usaha, bahkan sakit penyakit yang gak sembuh mungkin. Tapi saya mau pastikan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah putus asa. Sebab sebenarnya Tuhan tidak pernah menutup satu pintu. Tuhan tidak pernah menutup satu kesempatan. Tuhan tidak pernah menutup satu peluang tanpa membuka peluang yang lain. Amin. Coba kita melihat bersama di dalam 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan demikian. Bergembiralah akan hal ini sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa memiliki respon yang benar, ya, untuk kita memiliki respon yang benar sesuai dengan perspektifnya Tuhan, sesuai dengan sudut pandangnya Tuhan terhadap pintu yang tertutup mungkin dalam hidup kita, terhadap masalah kita, maka di ayat ini dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 mengatakan kita harus membutuhkan iman yang murni. Sebab tanpa iman kita tidak akan bisa menuruti firman Tuhan. Sebab tanpa iman kita tidak bisa mendapatkan pintu mujizat itu terbuka bagi kita. Amin. Sebab di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 berkata bahwa Injil, firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kekuatan firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 16 ini bicara tentang kekuatan melakukan mujizat. Oleh sebab itu kalau tanpa iman untuk meresponi setiap pintu yang tertutup, maka tidak mungkin kita bisa mengalami namanya mujizat Tuhan. Karena mujizat Tuhan akan kita alami ketika kita memiliki iman ini. Amin. Sebab ujian iman yang paling murni adalah ketika kita menghadapi pintu yang tertutup. Kalau kita udah menghadapi pintu yang tertutup, disitulah ujian iman kita yang paling murni. Kita melihat kata pencobaan di dalam ayat tadi. Di dalam bahasa Yunani dikatakan peirasmos, artinya sebuah tekanan dari luar menekan kuat ke dalam supaya isinya yang murni itu keluar. Ayat ini bicara tentang respon, ya, respon kita. Ketika kita menghadapi pintu yang tertutup mungkin, ketika kita menghadapi masalah, ayat ini bicara tentang respon kita yang keluar ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami masalah. Jadi kualitas iman seseorang terlihat ketika dia meresponi setiap masalah yang terjadi dalam hidupnya. Sebab kualitas kemurnian iman itulah yang menentukan seberapa lama pintu mujizat, pintu berkat itu terbuka atas hidup kita. Jadi iman sangat perlu bagi setiap kita untuk kita mengalami mujizat dari Tuhan.
Dan kita mengerti Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat pokok kita katakan bahwa Tuhan yang memegang kunci hidup kita. Kunci ini bicara tentang otoritas, kunci ini bicara tentang akses bagi kita. Maka di dalam Injil Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-19, firman Allah katakan demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ayat yang ke-17 dalam pembacaan kita ini, maka Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi ada satu dialog saat itu, Yesus bersama dengan para muridnya, dan kemudian ada orang banyak bersama dengan dia di Kaisarea. Maka Yesus mencoba bertanya kepada murid-muridnya, kira-kira menurut orang banyak ini siapa aku ini? Maka orang banyak menjawab ada yang Yohanes, Elia, para nabi dan lain sebagainya. Dan kemudian Yesus mencoba kepada murid-muridnya bertanya, itu jawaban mereka. Tetapi menurut kamu, yang setiap hari bersama dengan aku, yang setiap hari melihat mujizat demi mujizat terjadi, yang setiap hari mengalami pemeliharaan Tuhan, maka Yesus berkata, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Maka dengan lantang Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17 dikatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Yesus menanggapi jawaban Petrus tentang dirinya dengan mengatakan berbahagialah. Nah, kata pertama yang diucapkan oleh Yesus kepada Petrus adalah berbahagialah. Nah, kata berbahagia ini ternyata Bapak Ibu Saudara di dalam bahasa Yunani memakai kata makarios. Artinya lah berbahagia karena diberkati. Berbahagia karena diberkati dengan pengenalan akan Yesus. Dan berbahagia karena diberkati dengan pewahyuan tentang siapa Yesus. Dan firman Allah katakan bahwa Yesus berkata kepada Petrus, bukan engkau yang mengatakannya, tetapi engkau mendapat contekan dari surga. Engkau mendapat contekan dari Allah, sebab Dia yang mengatakan kepadamu. Jadi Yesus berkata, Petrus engkau adalah orang yang berbahagia. Engkau adalah orang yang berbahagia karena engkau diberkati dengan pengenalan akan Tuhan. Engkau berbahagia karena engkau diberkati dengan pewahyuan tentang siapa itu Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau pastikan bagi setiap hidup kita bahwa ternyata pengenalan akan Tuhan, semakin kita dalam mengenal Tuhan, semakin dalam kita mengenal pribadi Yesus, maka semakin hidup kita berbahagia dan diberkati. Amin. Kemudian di ayat yang ke-19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sekali lagi saya mau katakan, ayat ini bicara tentang kunci adalah tentang akses, dan kunci bicara tentang otoritas.
bagi setiap hidup kita. Dan di dalam ayat yang ke-19 ini, firman Tuhan katakan Yesus bukan hanya sekedar memegang kunci otoritas itu, tetapi Yesus menyerahkan kunci otoritas itu bagi setiap kita. Wow, dahsyat. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin dalam kita tahu tentang pribadi Yesus, maka di dalam hidup kita dipercayakan Tuhan kunci otoritas. Sehingga kita bisa berkata kepada sakit penyakit, maka sakit penyakit itu akan sembuh. Sehingga kita berkata kepada setiap masalah kita, maka masalah kita itu akan selesai karena Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Pengenalan akan Tuhan membuka akses untuk mujizat itu dinyatakan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Nah, kita melihat secara cepat 3 kunci supaya Tuhan membuka pintu yang tertutup bagi kita. Hal yang pertama, mari kita kembali kepada ayat pokok kita di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Wahyu 3 ayat yang ke-8 dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku." Jadi poin yang pertama yang kita lihat pagi hari ini, kunci untuk bisa membuka akses pintu untuk kita bisa masuk adalah hidup di dalam kerendahan hati. Ya, Bapak Ibu Saudara di rumah boleh berkata, hidup dalam kerendahan hati. Di dalam kitab Wahyu tadi, pasal 3 ayat yang ke-8, dikatakan, "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa." Ayat ini seakan-akan lagi mengingatkan kita hari-hari ini, janganlah kita menjadi sombong. Janganlah ya, kita bangga-banggain pengalaman kita. Gak usah bangga-banggain kemampuan kita. Gak usah bangga-banggain kesanggupan kita. Firman Tuhan katakan kok, aku tahu kekuatanmu itu gak seberapa. Ayat ini seakan-akan menyadarkan setiap kita hari-hari ini, ayo kembali kepada Tuhan. Jadilah orang yang rendah hati, sebab hanya orang yang rendah hati yang bisa mengandalkan Tuhan dan bisa bergantung sepenuhnya pada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas dan menyadari dan berkata, memang kekuatanku ini gak seberapa. Oleh sebab itu aku harus perlu bergantung kepada Tuhan. Yang kekuatannya gak terbatas. Dan ini, pengakuan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Ini kan pujian Tuhan buat jemaat Philadelphia. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan lagi memuji jemaat Philadelphia. Mereka bukan jemaat yang sombong. Mereka menyadari kami ini enggak kuat Tuhan. Kami ini enggak sanggup Tuhan. Dan Tuhan katakan udah tenang. Aku tahu kekuatanmu enggak seberapa. Belajar rendah hati. Orang yang rendah hati adalah berani mengakui ketidakberdayaannya dan memohon Tuhan menolongnya. Amin. Sekali lagi, orang yang rendah hati adalah orang yang berani mengakui ketidakberdayaannya dan memohon Tuhan menolongnya. Kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang berani mengakui kelemahannya. Sehingga di sanalah Tuhan akan memberikan kekuatan dan kuasa. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang mudah taat akan firman Tuhan. Merendahkan diri di atas otoritas. Dan bersikap bijak. Ini orang yang rendah hati. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 dikatakan, Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihani. Di dalam terjemahan lain dikatakan, maka Tuhan ya memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi Tuhan memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kerendahan hati ini adalah kunci yang pertama untuk akses pintu dibuka bagi kita. Karena kerendahan hati adalah kunci untuk membuka pintu mujizat bagi kita.
Dan poin yang kedua yang kita lihat bersama saat ini, hidup dalam ketaatan melakukan firman Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti apa? Firmanku. Namun engkau menuruti firmanku. Nah, kata menuruti dalam bahasa Yunaninya dalam ayat ini dengan kata tereo. Artinya menjaga dan memperhatikan firman Tuhan. Sekali lagi, engkau menuruti firmanku, maka artinya engkau menjaga dan memperhatikan firman Tuhan. Menjaga firman Tuhan artinya merenungkan agar tetap tinggal di dalam hati kita, dan memperhatikan firman Tuhan artinya melakukan sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan karena kita melakukannya dengan kesungguhan hati kita. Ini adalah jaminan Tuhan bagi setiap hidup kita. Nah, inilah karakter yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia. Karakter jemaat Philadelphia dibangun di atas firman. Sehingga mereka menjadi jemaat yang bisa dipercaya. Mereka menjadi jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Karena mereka jemaat yang memiliki integritas. Buktinya ayat 8 tadi. Mereka taat melakukan firman Tuhan. Dan selalu bersemangat, bergairah, menghargai serta menjunjung tinggi firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan katakan kekuatanmu memang tidak seberapa. Karena mereka memegang teguh firman Tuhan, maka akses mujizat, pintu terbuka bagi mereka. Amin. Ulangan 28 ayat yang ke-6. Kitab Ulangan ayat 28 ayat yang ke-6 dikatakan, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saya bacakan sekali lagi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukan ayat warawiri. Ya, kita keluar, masuk, kemudian kita diberkati. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini adalah ayat janji Tuhan bagi kita yang setia mendengar bahkan melakukan firman Tuhan sesuai di dalam Ulangan 28 ayat 1. Ya. Jadi ayat yang ke-6 dalam Ulangan pasal 28 ini adalah akibat dari Ulangan 28 ayat yang pertama. Mari kita lihat bersama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Yang percaya katakan amin. Sehingga ketika engkau masuk keluar, engkau diberkati oleh Tuhan. Artinya ketika pintu terbuka maupun tertutup, karena engkau memegang firman Tuhan, engkau melakukannya, engkau merenungkannya. Dengan segenap hatimu, maka firman Tuhan memberikan jaminannya. Keluar masukmu pasti diberkati oleh Tuhan. Awal tadi saya katakan, kalau Tuhan pun menutup pintu, satu pintu. Tapi Tuhan akan membuka pintu yang lain untuk kita. Yang penting kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Kita memegang teguh firman Tuhan. Maka hal ini akan terjadi dalam hidup kita. Bicara tentang ketaatan melakukan perintah Tuhan. Ya, kita ingat kejadian Nuh, ya. Ketika Tuhan menyuruh Nuh, ya, membuat bahtera di atas gunung, banyak sekali orang yang mencemooh Nuh. Banyak yang mengatakan Nuh adalah orang yang tidak waras. Namun Nuh tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang-orang pada zamannya. Tetapi dia tetap taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sehingga dampaknya apa Bapak Ibu Saudara? Nuh mengalami bagaimana Allah bekerja, Allah berkarya di dalam keluarganya. Dan semua aset yang dia miliki dipelihara oleh Tuhan.
Ketika air bah itu datang, maka saya mau katakan, Nuh bukan hanya mengalami keselamatan tubuhnya dan istri dan anak-anaknya, tetapi semua aset dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ini adalah buah ketaatan. Amin. Oleh sebab itu di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini janji firman Tuhan bagi kita di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi. Hari-hari ini keadaan tidak menentu, situasi nggak gampang dijalanin. Tapi kalau kita berpegang teguh pada firman Tuhan, ada perlindungan. Bukan sekedar tubuh kita, tetapi semua aset kita dilindungi oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mengerti atau tidak, kalau itu perintah Tuhan, lakukan dalam ketaatan. Masuk akal atau tidak, tetapi kalau itu perintah Tuhan, lakukanlah dalam ketaatan. Karena ketaatan kita akan firman, akan menjadi kunci untuk membuka akses pintu mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Poin yang terakhir, poin yang ketiga. Bagaimana Tuhan bisa membuka setiap akses pintu hidup kita? Maka poin yang ketiga, mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Wahyu 3 ayat 8 bagian terakhir dikatakan, engkau tidak menyangkal namaku. Sekali lagi, engkau tidak menyangkal namaku. Lawan kata menyangkal artinya adalah mengakui, mau percaya. Mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan artinya ini kita memprioritaskan, kita mengutamakan Tuhan. Karena kalau seseorang lagi tidak menempatkan Yesus di posisi yang utama, tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup mereka, maka kecenderungan manusia selalu mempertanyakan kedaulatan Tuhan, selalu mempertanyakan tentang kemahakuasaan Tuhan. Sehingga kalau mereka nggak ngalami jalan keluar dalam masalah mereka, akhirnya berujung pada penyangkalan akan Yesus. Ini peringatan ayat ini buat kita. Jemaat di Philadelphia dipuji oleh Yesus. Karena jemaat ini nggak pernah menyangkal Yesus. Sekalipun situasi terlalu berat mereka alami. Sekalipun situasinya nggak bersahabat dengan mereka. Tetapi karena karakter mereka udah terbentuk. Mereka melakukan firman Tuhan. Dan mereka nggak menyangkal Yesus. Maka firman Tuhan katakan, Tuhan membuka pintu mujizat bagi mereka. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9. Firman Allah katakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan adalah akses untuk kita mengalami keselamatan. Firman Tuhan katakan, amin. Kemudian perhatikan Bapak Ibu Saudara dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11 dikatakan, aku datang segera. Nah ini ayat ini tadi Tuhan bicara kuat ketika kita penyembahan. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat ini merupakan sebuah nasihat bagi kita untuk mengerti bahwa apa yang Tuhan cari bagi kita ketika Dia datang kali kedua. Apa yang harus kita pegang, apa yang ada di tanganmu saat ini. Nah kalau kita mengerti apa yang Tuhan cari ketika Dia datang kali yang kedua, apa yang saudara pegang di tanganmu, maka perhatikan di dalam Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-8. Ini ayat yang terakhir.
Lukas 18 ayat yang ke-8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ternyata apa yang ada di tangan kita yang mau dicari Tuhan ketika dia datang kali yang kedua, Tuhan lagi sementara mencari iman kita. Adakah Tuhan menemukan iman itu masih ada dalam hidup kita? Masihkah Tuhan menemukan iman yang kita pegang sampai akhir hidup kita? Firman Tuhan katakan, dia mau datang segera. Dan yang dia mau cari bukan harta benda, bukan kekayaan, bukan uang, popularitas manusia. Tetapi biarlah ketika Tuhan datang kali yang kedua, kalau kita masih hidup, maka Tuhan menemukan ada iman yang kita pegang. Iman yang percaya sungguh bahwa Tuhanlah yang memegang hidup kita. Amin. Mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu artinya kita memegang iman kita dan percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang memegang kunci hidup kita sehingga akses pintu surga terbuka bagi setiap kita. Pegang imanmu, pegang pengenalanmu akan Tuhan. Pegang prinsip hidup di dalam firman Tuhan. Maka Tuhan akan membuka akses hidup kita. Dia yang memegang kunci hidup kita, bukan yang lain. Kalau kita mengerti bahwa dia yang memegang kunci hidup kita, kita dapat berserah kepada dia. Kita bisa dengan gampang bergantung kepada dia. Karena orang yang mengerti Yesus memegang kunci hidupnya, maka orang itu memiliki kerendahan hati. Firman Tuhan katakan, kekuatanmu enggak seberapa. Tetapi karena engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal aku, maka aku mengangkat engkau. Aku akan melindungi engkau. Aku akan membuka akses segala berkat dari surga. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Biar setiap kami menjadi orang yang rendah hati. Kerendahan hati itu merupakan pintu. Kunci untuk membuka akses mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Hidup yang menuruti firman Tuhan, yang merenungkan dan melakukannya setiap saat. Itu merupakan akses untuk pintu itu dibuka bagi kami. Untuk mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan memegang iman kami. Sehingga engkau datang kali yang kedua, engkau menemukan bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang memegang iman kami. Sehingga tidak ada satupun yang dapat mengambil mahkota kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami rindu engkau memegang setiap tangan kami. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Dimanapun saudara berada, nyanyikan dengan segenap hati. Katakan di hadapan Tuhan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, bersama kami selamanya ya Tuhan. Oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Berseru kepada Tuhan. Ini tandanya kami merendahkan hati kami. Oh syakaralamo, selamaku. Haleluya. Oh Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan
Mari Bapak Ibu Saudara, kita meteraikan firman Tuhan dengan perjamuan kudus saat ini. Ini adalah tubuh dan darah Yesus. Dia yang memegang kunci kehidupan kita. Dan saat ini kita akan makan dan minum perjamuan kudus ini Bapak Ibu Saudara. Mari angkat roti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman kita dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, oh Tuhanku raya kami setiap hari Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, kau beri setiap hari Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menjadi bagian kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mari setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain, berfokus pada anak bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.